Hai semua, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Amin. Share kegiatan lagi. Nah, untuk agenda hari ini, saya mau menjemput Alia. Nah, ini waktu sudah menunjukkan pukul 2. Ya, rutinitas setiap harinya memang antar jemput sekolah di jam-jamnya terik matahari ya teman-teman. Nah, ini sudah berada di rumah lagi dan setelah panas-panasan di jalan terasa banget kulit saya itu kering, loyo dan juga kusam ya teman-teman. Mungkin karena paparan sinar matahari dan saya juga kalau antar jemput Alia tanpa menggunakan pengaman berupa sarung tangan gitu ya teman-teman. Lanjut saya mau bersih-bersih dulu sekalian body care-an. Nah, ini saya mau kenalin ke teman-teman produk yang sangat saya sukai. Produk ini mampu mengatasi keluhan-keluhan di kulit saya, yaitu rangkaian produk dari Scarlett Whitening. Tubuh kita dan kulit kita adalah salah satu titipan yang Allah berikan kepada kita ya teman-teman. Tentu kita harus menjaganya dan juga merawatnya. Nah, untuk perawatan tersebut saya percayakan kepada Scarlett. Memang ya sunatullah yang namanya usia bertambah, perubahan pun akan nampak di diri kita. Tetapi kita sebagai manusia ada usaha untuk merawatnya, bukan berarti mencegah tua ya teman-teman. Kalau masalah tua mah nggak bisa dicegah ya, karena itu alamiah dan sunatullah. Alasan saya mempercayakan perawatan kulit saya kepada Scarlett karena selain kaya akan manfaat, aromanya itu sangat saya sukai ya teman-teman. Bisa merelaksasi diri kita dan menenangkan sekali, Masya Allah. Selanjutnya kita ke cara pemakaiannya. Gimana sih cara pemakaiannya atau urutannya agar hasilnya cerah maksimal? Tahap pertama kita ambil body scrub Scarlett Whitening ini. Nah, ini saya udah pakai beberapa kali. Maka dari itu saya rekomendasikan ke teman-teman karena hasilnya yang luar biasa. Sebelum saya menggunakan Scarlett, kulit saya ini terlihat ketara banget loh. Belang itu berbeda dari yang tertutup hijab sama yang tidak tertutupi gitu ya teman-teman. Untuk pemakaiannya sangat simpel sekali ya teman-teman. Kita ambil secukupnya, lalu aplikasikan aja ke kulit kita seperti ini. Untuk memaksimalkan hasilnya gunakan 2 kali dalam seminggu. Jangan terlalu sering juga ya teman-teman. Alasannya, luluran yang terlalu sering melebihi dari 2 kali dalam seminggu akan merusak kulit kita dan mengikis kelembapan kulit kita ya teman-teman. Jadi usahakan hanya 2 kali dalam seminggu sesuai dengan dosisnya. Untuk waktunya diatur aja sesuai keinginan kita. Nah, teksturnya ini ada butiran-butiran halusnya gitu ya teman-teman. Tapi tenang aja, ini tidak sampai merusak kulit kita, malah cenderung nyaman gitu. Varian body scrub ini ada 3 ya teman-teman, dan yang saya pakai aroma coffee. Mengandung glutathione dan vitamin E dan manfaatnya mencerahkan kulit serta mengangkat sel kulit mati. Nah, setelah digosok-gosokkan merata dan didiamkan selama 2-3 menit atau setengah mengering lalu bilas. Masya Allah, perbedaannya nampak sekali ya teman-teman, padahal baru satu tahap loh. Untuk tahapan kedua, saatnya memakai Scarlett Shower Scrub. Nah, packagingnya seperti ini ya, botolnya itu transparan. Cara pemakaiannya simple banget, langsung bisa dituangkan ke telapak tangan atau langsung ke tempat yang diinginkan. Varian dari shower scrub ini ada 7, dan yang saya pakai ini varian coffee sama dengan body scrubnya ya teman-teman. Kalau lihat dari luar itu kayak jelly mainannya Alia gitu teman-teman. Gemes banget. Untuk kandungan dari shower scrub ini mengandung glutathione, vitamin E, dan kolagen. Adapun manfaatnya mengangkat sel kulit mati dan mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit. Guna memaksimalkan pemakaian, teman-teman bisa menggunakan spons agar busanya lebih berlimpah serta dicuci di bawah shower atau di kamar mandi agar hasilnya lebih optimal. Lanjut tahap ketiga yaitu body lotion by Scarlett. Di sini saya menggunakan varian Jolie. Aromanya itu menenangkan dan enak banget wanginya pokoknya teman-teman. Cara memakainya juga simple banget. Putar sedikit tutupnya, lalu tuangkan secukupnya ke kulit kita yang kita inginkan dan ratakan. Tidak menjadikan lengket di kulit juga loh teman-teman, dan mudah meresap. Yang bikin saya takjub dengan body lotion ini, maka kulit kita jadi cerah seketika loh. Bisa dilihat perbedaannya ya teman-teman. Karena dia mengandung whitening effect, maka kulit kita akan jadi lembab, cerah, serta bercahaya. Perawatan yang kita lakukan ini semata-mata untuk merawat diri yang akan kita persembahkan untuk suami kita.
Jadi insya Allah bernilai pahala. Buat teman-teman yang mau mencoba rangkaian produk dari Scarlett ini, silahkan bisa cek di deskripsi saya. Saya sudah cantumkan link Instagram dan Shopee officialnya ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir dapat produk palsu dari rangkaian Scarlett ini. Produk Scarlett Whitening ini sudah BPOM, aman dipakai untuk semua kalangan, termasuk ibu hamil dan menyusui. Alhamdulillah dengan hadirnya produk Scarlett Whitening ini, nggak khawatir panas-panasan lagi, pakai sarung tangan di saat keluar, apalagi saya sering banget aktivitas keluar rumah, antar jemput sekolah dan juga acara-acara kajian rutin yang waktu keluarnya itu tentu siang hari. Terima kasih Scarlett. Masya Allah, tak terasa kita sudah masuk ke video inti. Nah ini saya udah nyiapin binder dan juga dompet pengatur keuangannya. Saya akan evaluasi dulu untuk bulan Juli 2022. Nah untuk bulan Juli anggaran saya minus 117.000 ya teman-teman. Sebelum ditayangin ini saya udah hitung-hitung dan saya sempat juga bikin story di Instagram bahwa anggaran saya itu minus ya. Secara historis saya itu jarang minus, walaupun minus di anggaran satu tapi bisa ketutup di anggaran lainnya. Tapi ini secara keseluruhan minus 117.000. Kenapa bisa minus seperti ini? Karena roda kehidupan kita nggak tahu ya teman-teman, dan persiapan keuangannya belum maksimal. Jadi untuk menutupi sesuatu hal yang di luar dugaan itu tidak bisa tertutupi dari dana darurat. Sebabnya kemarin dapat musibah, anak saya tuh kakaknya Alia tabrakan gitu ya teman-teman, yang otomatis memerlukan biaya untuk perbaikan kendaraan. Nah itu yang menyebabkan anggaran-anggaran saya minus. Jadi untuk dana daruratnya terpakai untuk perbaikan motor si kakak. Nggak apa-apa ya teman-teman, namanya juga belajar, namanya hidup, pasti ada aja hal yang tidak terduga. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi dan musibah yang terjadi kemarin bisa menjadi kafarat untuk keluarga kami. Amin. Teman-teman yang masih punya tanggungan hutang, semoga hutangnya segera dilunasi dan menjadi resolusi prioritas di tahun ini. Karena yang namanya hutang sampai kapanpun akan tetap jadi hutang ya teman-teman. Dengan terbebas dari hutang, kehidupan kita akan lebih nyaman, bangun tidur juga tentram, dan bisa fokus mencari rezeki untuk hal lainnya. Kalau menurut saya, salah satu tips untuk melunasi hutang adalah harus siap menurunkan lifestyle-nya kita. Karena yang pernah saya baca, yang membawa hutang dalam kehidupan kita itu karena lifestyle-nya kita. Jadi untuk melunasi hutang tersebut, ya kita harus mau keluar dulu nih dari lifestyle-nya kita. Kalau enggak ya stuck di situ-situ aja. Oh ya teman-teman, terima kasih yang sudah ngeklik video ini dan menontonnya sampai habis. Jangan di skip ya. Untuk evaluasinya tadi sudah selesai ya teman-teman, walaupun ada pos yang sisa-sisa, tapi yang kurangnya itu lebih besar. Jadi secara total-totalan itu minusnya 117.000 sebagaimana yang saya bilang tadi. Nah saya juga sudah siapkan dompet pintar, ini saya ganti dengan yang warna krem ya teman-teman, yang warna ungu biar nggak bosen aja gitu, saya mau pakai yang ini. Kebetulan stiker-stikernya juga baru, jadi saya pengen yang pakai stiker baru ini. Saya selanjutnya akan langsung memasukkan uang-uang tersebut ke posnya masing-masing, biar lebih tenang aja gitu ya teman-teman. Jadi segera dilakukan budgeting setiap awal bulan. Ini bagi yang gajiannya seperti saya, tim akhir bulan gitu. Jadi pengaturannya untuk 1 bulan sekali. Nah untuk uang bulanan ini masih dengan nominal Rp500.000. Udah plus beras ya teman-teman, saya satuin aja. Untuk mingguan atau lauk pauk ini saya anggarkan 200.000 per posnya. Nah jadi untuk lauk pauk ini saya ubah ya teman-teman. Yang sebelumnya 800.000 sekarang jadi 1 juta rupiah. Dan yang 1 juta ini saya bagi jadi 5 pos masing-masing 200.000. Yang menjadi salah satu minusnya kemarin juga memang dari pos ini ya teman-teman. Harga-harga udah sangat mahal dan sangat melambung gitu kan. Saya aja shock kemarin itu. Pada minus di setiap posnya. Nah sekarang saya tambah aja jadi 1 juta rupiah. Lanjut di pos kebutuhan anak.
masih dengan Rp200.000 ya teman-teman. Kebutuhan anak itu untuk uang saku ya teman-teman. Nah berikutnya ke pos next. Nah sebelumnya tuh saya kan nggak pakai pos next ya teman-teman. Sekarang saya anggarkan karena alias sekarang udah bekal setiap harinya gitu. Untuk bensin masih dengan Rp50.000 per bulan. Untuk dana kesehatan ini untuk beli vitaminnya Pak suami sebesar Rp100.000. Untuk gas dan galon ini ada perubahan ya teman-teman. Saya anggarkan 50.000 untuk gas dan galon. Karena saya pakai airnya selama bikin budgeting hanya 5 galon per bulan, dan untuk LPG yang 3 kilo hanya pakai satu aja. Lalu ke hiburan atau eating out saya anggarkan Rp200.000. Untuk pegangan atau emergency saya anggarkan Rp200.000. Untuk listrik Rp150.000 karena secara historis juga selalu segitu ya teman-teman. Jarang lebih dari Rp150.000. Lanjut ke dana sosial, saya anggarkan Rp100.000. Berikutnya kita masuk ke pengisian dana tetap. Yang pertama ada infak syahriah. Infak syahriah ini adalah SPP-nya Alia dan iuran kajian saya sendiri ya teman-teman. Saya totalkan aja di satu pos jadi Rp250.000. Kemudian ada iuran bulanan atau iuran warga sebesar Rp50.000. Ada wifi Rp250.000. Kemarin saya anggarkan 265 ya, tapi itu selalu lebih gitu dan belum naik. Jadi saya anggarkan aja di pas sebesar Rp250.000. Nah, berikutnya untuk orang tua ini saya skip aja ya teman-teman. Adapun sisanya ini adalah untuk kontrakan. Nah, untuk kontrakan sebesar Rp700.000 yang tempat posnya ada di binder terpisah. Sebab ini akan banyak, untuk 1 tahun itu butuh 8 juta, jadi saya nyicil setiap bulannya 700.000 dan saya simpan di ziplock yang agak besar. Oh ya lupa, ini ada beberapa yang mau saya tukar ke pecahan. Salah satu contohnya di iuran bulanan, karena kan dibagi dua, untuk iuran kasgang 10.000 dan untuk keamanan 40.000. Dan ini juga di infak syahriah saya ganti karena biar ini aja, biar enak gitu, karena nanti akan dibagi-bagi. Alhamdulillah udah tenang ya teman-teman. Kalau sudah membuat anggaran seperti ini, ketika gajian itu berasa banyak uang kita, padahal setelah dipisah-pisah ini akan terasa sedikit. Itulah intisari dari dibuatnya budgeting, jadi kita nggak merasa banyak uang ya teman-teman, sehingga ketika kita mau pergunakannya akan selalu banyak diperhitungkan. Nah, ini untuk kontrakan saya masukkan di binder A5 dan saya contreng satu gambar love tadi ya. Berikutnya kita masuk ke tantangan menabung 50 amplop dengan nominal angka setiap amplopnya itu Rp5.000. Alhamdulillah udah terisi lumayan banyak. Nah, ini tuh udah berapa bulan ya teman-teman, baru saya isi lagi sekarang. Jadi ini lebih santai aja, kalau lagi ada uang lebih maka saya isi. Jadi nggak tertarget harus terisi dalam waktu sekian bulan atau misalnya sekian minggu ya. Pokoknya semua tabungan saya itu nggak ada yang ditarget ya teman-teman, karena saya lebih tahu kapasitas keuangan saya seperti apa. Jadi kalau misalnya tertarget kayak beban dan kepikiran aja. Kalau untuk tujuan sih jelas ya, tujuannya untuk membeli sesuatu, dan setiap angka tabungannya saya juga udah nominalkan, cuma dalam menabungnya lebih ke santai aja, kapan saya ada rezeki lebihnya. Dan untuk tabungan ini tidak mengambil dari gaji pokok, tapi saya ambil dari penghasilan sampingan saya ya teman-teman, karena alhamdulillah saya punya penghasilan di sosial media gitu. Alhamdulillah ini udah terisi 10 amplop dengan nominal 5 ribuan, jadi total 50.000, dan saya beri tanda di envelope-nya. Alhamdulillah udah selesai semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.